Tadi ini ikut ekskul apa? Cuman ikut ekskul basket doang sih. Oh, Tapi nggak ikut yang klub yang untuk AKBB-nya. Cuma ekskulnya doang. oke. Ceritakan dong nggak suka duka aja. Halo, aku Dwina dari Panitia LPK 2B Cakrawala. Sebelum kalian nonton video ini, pastiin kalian udah nonton di video sebelumnya ya, di episode sebelumnya. Aku mau ngajak kalian buat ngomong-ngomong tentang LPK 2B, dari rencananya, dari konsepnya, sampai struggle yang udah kita alamin selama mikirin tentang LPK 2B ini. Jadi aku bakal ngomong tentang sejujur-jujurnya apa sih LPK 2B, kenapa namanya LPK 2B gitu. Awalnya kita cuma mau bikin chapter 1 doang, gak pakai chapter masalahnya. Kita mau bikin di bulan September dengan nama baru, dengan konsep yang baru yang belum pernah ada di sejarah ini. Wes, kece nggak? Jadi awalnya itu kita lagi reuni tuh, udah lulus SMP, udah di SMA masing-masing, di SMK masing-masing. Tiba-tiba pelatih kita ngomong, saya mau bikin lomba nih, gitu. Sebenarnya lombanya tuh udah dari tahun 2019, dari kita masih SMP. Tapi karena terhalang pandemi, akhirnya diundur lah jadi bulan September di 2021 ini. Diajakin sama pelatih dan akhirnya ditunjuklah panitia-panitia yang bekerja di dalamnya, dari para alumni, para adik-adik yang baru bergabung di Sagarna. Akhirnya kita udah ngekonsepin tuh dengan konsep yang baru. Kita maunya lombanya itu di bulan September, di puncak. Kita mau ngebuat lomba ini harus berkesan, baik itu untuk pesertanya, terlebih untuk panitia yang bekerja di dalamnya. Konsepnya itu mau kita buat kayak lomba bola, karena pelatih kita sama anak-anak cowoknya itu suka nonton bola. Jadi dimulai tuh dari babak penyisihan, lomba dulu, terus nanti diambil beberapa tim, terus mulai penyisihan, baru diambil deh yang nomor satunya. Jadi sistemnya kayak permainan bola gitu loh, diagramnya. Itu konsepnya udah kita mikirin matang-matang tuh. Dari apa aja yang kita perluin, berapa lama, jumlah pialanya, pesertanya, siapa aja. Kita udah mempertimbangkan untuk di bulan September 2021. Ternyata pandemi COVID ini lama-lama kok makin ganas ya, makin banyak korban yang jatuh, makin banyak duka, makin banyak kesedihan. Akhirnya kita coba untuk buat lagi chapter 1 di bulan Juli, di bulan Juli. Dengan chapter 1 ini kita harapin juga buat panitia kayak kita, panitia perdana yang belum pernah ngelaksanain lomba, bisa mengasah kemampuannya, bisa ngasah dulu skillnya, bisa terbiasa sama panitia di chapter 2 nanti rencananya. Puji Tuhan sih untuk chapter 1 ini kita udah sampai di tahap mau pengumuman tanggal 28 Juli nanti. Di chapter 1 pun banyak banget kesusahan yang kita alamin, dari perizinan walaupun online. Kita harus bolak-balik juga ke sekolah, kita harus minta surat ini, surat itu, kita harus nyari peserta, dan bahkan pesertanya itu aja susah, sempat hampir kekurangan peserta. Tapi setelah kita perpanjang masa pendaftaran, akhirnya kita dapat lumayan banyak peserta untuk ikut event di chapter 1 ini. Jujur sih sebenarnya agak berat, kita harus gonta-ganti konsep,
kita harus gabungin pemikiran. Ada banyak banget waktu yang kita habiskan buat ini. Ada banyak banget pertemuan yang harus dilakukan buat bikin 2 chapter ini. Beruntungnya sih panitia yang ada sekarang hebat-hebat. Mereka bisa nyediain waktunya di luar dari jam sekolah buat selalu datang rapat, buat selalu nyiapin keperluan buat tag video, buat data peserta, dan lain sebagainya. Bahkan ada dari kakak-kakak Semagas juga yang ikut membantu sampai akhirnya chapter 1 ini bisa terrealisasikan. Jadi banyak banget bantuan yang kita dapat, puji Tuhan, supaya chapter 1 ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, struggle paling besar yang ada sekarang itu adalah lomba utama. Lomba utama yang harusnya terjadi di bulan September 2021 nanti, tapi kayaknya bakal diundur atau bahkan nggak jadi. Karena pandemi ini, karena banyak juga peserta yang mungkin nantinya akan kurang persiapan. Dari Satgas Covid juga nggak bakal ngizinin. Dari orang tua juga bakal membatasi pergerakan panitia untuk sering-sering keluar untuk bahas ini, bahas itu, cari dana ke sponsor ini, sponsor itu. Jujur itu kan makan banyak waktu banget ya. Bakal nyita waktu belajar, bakal nyita waktu bareng sahabat yang lain, bakal nyita waktu bareng keluarga. Akhirnya kita berada di batas-batas kebimbangan. Chapter 2 yang jadi lomba utama kita ini bakal jadi apa enggak ya? Bakal terrealisasikan apa enggak ya? Padahal kan kita udah mikirin konsepnya berkali-kali. Kita udah ngorbanin apa yang kita bisa. Agak berat juga ketika kita tahu bahwa tanggung jawab untuk event di chapter 2 ini itu besar banget. Terlebih kita dapat request khusus yang sebenarnya itu bakal jadi menyenangkan banget, tapi ternyata ya harus ditunda dulu atau bahkan gak jadi. Mau nyalahin situasi juga pasti bakal ada hikmahnya kan. Pertanyaan pertama, menurut teman-teman, apa sih arti Satria Garuda Kencana? Request buat puncaknya nanti di bulan September. Kita mau ngasih kesan yang paling berbeda, kesan yang membekas, bukan cuma untuk peserta aja kayak yang di awal saya bilang, tapi juga untuk panitianya, orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka itu bukan sebuah nama yang mengisi daftar panitia, tapi karena mereka itu udah jadi keluarga. Apa yang ada sekarang itu nggak bakal selalu ada kan? Mereka pasti nantinya akan menempuh jalannya masing-masing ke depannya. Kita nggak tahu. Mereka mungkin akan pindah ke sini, pindah ke sana, atau mungkin mereka udah nggak sama-sama kita lagi. Makanya kita mau buat mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh pernah ada di situasi dimana mereka tuh ngerasa seneng banget, bahagia banget setelah perjuangan
yang udah kita lewatin lebih dari 2-3 tahun mungkin. Dari awalnya kita cuman sebuah nama doang, cuman pengibaran doang di sekolah, sampai akhirnya ikut lomba di tingkat kota, di tingkat provinsi, dan puji Tuhan di tingkat nasional kemarin. Kita mau ngebalas apa yang udah orang-orang kasih ke kita. Dari piala, dari kebahagiaan, dari kenangan, sampai dengan pengalaman. Kita mau ngembaliin itu semua ke peserta. Kami mau setiap peserta itu merasakan momen ketika mereka berada di lapangan. Kami juga pengen panitia tuh ngerasain untuk ada di momen tersebut. Tapi ternyata pandemi ngambil semuanya. Rencana kita digagalin. Tapi nggak apa-apa. Banget. Mungkin dari mereka juga banyak yang capek di awal. Sampai akhirnya mutusin untuk istirahat dulu ah. Pertanyaan yang kedua. Menurut teman-teman, apa sih arti dari cakrawala? Tapi aku gak bakal terlalu banyak cerita kesedihannya buat kalian, karena kita punya sisi senang lainnya. Contohnya itu ketika kita lagi stres di masa pandemi, tugas banyak, terus juga kesusahan dalam belajar, kita punya pelarian pas ngumpul, pas ngebahas event, kita ketawa-tawa, kita ngebahas sekolah-sekolah kita punya tempat untuk berbagi, kita punya pundak untuk bersandar, kita punya orang yang mau dengerin semua itu, yang gak ngejudge kita, yang gak menghakimi kita. Kita punya itu ketika kita ngumpul, ketika kita bahas event, kita nyatuin semua ide-ide luar biasa, ide-ide yang kok bisa gini, kenapa harus ini, kita ngumpulin itu jadi satu, kita ngebentuk itu semuanya supaya event ini tuh bisa berjalan dengan luar biasa. Terus dengan banyaknya kegiatan yang harus kita lakuin di luar rumah, kadang kita lupa sama masalah yang baru aja terjadi. Masalah di rumah, masalah di sekolah, semua tuh kita bisa lupain karena kita ngumpul, karena kita ketawa bareng. Ada ide baru, kita ketawa karena lucu gitu. Masa kita baru tahu ada ide lomba, oh bisa gini ya, dan sebagainya. Selain itu juga kita bisa jalan-jalan. Tetap aja ya sesuai prokes, kita pergi ke berbagai lembaga untuk nyari dana, kita pergi ke beberapa instansi, kita kenal banyak sama orang di luar sana, kita tahu oh ternyata orang tuh ada yang begini ya, oh ternyata si ini ya. Ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kegiatan yang kita lakuin. Kita jadi belajar speaking juga, kita jadi belajar gimana sih caranya belajar ngomong sama orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana caranya kita menawarkan apa yang kita punya, bagaimana caranya kita apa sih? Ya itulah. Emang biasanya tuh ya nggak jelas gitu. Apalagi kalau
belibet, tipe ngomongnya, lidahnya kesleo, pasti pada ketawa. Masa-masa itu sebenarnya yang membuat kita kadang lupa sama beban event ini. Ketika kita harus, wah dananya kurang nih, tapi ya kita nggak terlalu mikirin itu gitu, karena ada teman-teman lain yang ngebantu kita buat ngerasa pikiran tuh nggak cuma harus mikirin itu aja kok. Kamu nggak harus pikul semua beban itu aja kok. Kamu nggak harus megang itu sendiri gitu. Gimana mereka tuh bisa ada sampai detik ini, mereka semua masih sehat, mereka semua masih bisa diajak untuk bincang bareng, gimana mereka semua masih bisa diajak buat ketawa-ketawa bareng. Itu sebuah kesenangan tersendiri ketika kita ngomong tentang event ini. Karena terlebih lagi, karena pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa nongkrong-nongkrong di luar kota, pergi-pergi liburan buat refreshing. Tapi dengan kita ngumpul di Google Meet aja, di Zoom, kita dengerin mereka ngelucu tuh, itu udah refreshing banget. Itu yang selalu jadi poin plusnya kita buat terus ngejalanin event ini tanpa ngerasa capek, tanpa ngerasa harus berhenti. Karena ketika capek kita nggak harus berhenti, tapi istirahat. Dan istirahatnya kita itu yang ngumpul sama yang lain. Itu aja sih kesenangan yang bisa kita ceritain di sini. Karena kita nggak bisa ngelakuin banyak hal juga karena pandemi ini. Untuk itu saya mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat setiap pihak yang ada di belakang kami, di samping kanan kiri kami, di depan kami, yang selalu mendukung kami, mensupport, dan memberikan waktunya untuk kami. Dari teman-teman panitia khususnya, dari angkatan 01, 02, 03, 04, orang tua Sagarna, yang selalu ngasih kita izin buat keluar ngomongin event. Itu sangat berarti banget buat kita. Juga kakak-kakak SMA Negeri 13 yang udah ngebantuin kita, dan orang-orang di balik ini semua yang nggak bisa saya ucapin satu-satu. Makasih banget, makasih. Tanpa kalian semua, event ini nggak bisa jalan. Saya mau ngomongin sesuatu. Kita nggak bisa gerak lebih jauh lagi. Kita nggak bisa gerak lebih bebas lagi, lebih luas lagi. Saya bilang ini waktunya istirahat. Buat teman-teman 01 yang udah kelas 11 SMA, buat adik-adik 02 yang udah kelas 10, yang udah masuk SMA, buat adik-adik 03 dan adik-adik 04, ini waktunya untuk istirahat. Kalian mau istirahat kan? Istirahat dulu, jaga kesehatannya. Mungkin ini bukan keputusan yang tepat, tapi juga bukan keputusan yang salah. Mungkin saya ngambil keputusan ini terlalu cepat,
tapi juga bisa keputusan ini memang harus seperti ini. Selalu ada hikmahnya. Dan Kak Agil itu selalu bilang, tiap orang pasti punya porsinya masing-masing. Kita nggak tahu kita ada di urutan keberapa untuk jadi panitia di event besar ini, tapi pasti ada waktunya. Untuk itu, saya ucapkan mohon maaf kepada para panitia dan kepada para peserta serta orang-orang yang sudah mendukung kami melaksanakan event ini. Saya putuskan bahwa event LPK 2B Cakrawala Chapter 2 ditiadakan untuk tahun ini. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Dan sampai jumpa. Dan pertanyaan yang ketiga, boleh dong minta kritik dan sarannya untuk lomba Cakrawala ini?